Selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Sandrina dan saya Kak Reni di ibadah YouTube Sekolah Minggu HKBP Tanjung Priuk. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pengajaran kita pada hari ini, adik-adik bisa siapkan bukunya, Alkitabnya, biar nanti gak ada yang cari-cari lagi, biar semuanya udah siap di depan. Oke. Kita akan bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu untuk pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan dan juga waktu untuk dapat hidup kembali, sehat kembali, dan juga dapat mengikuti ibadah YouTube Sekolah Minggu HKBP Tanjung Priuk. Ya Tuhan, kami akan berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau yang menjagai hati dan pikiran kami, sehingga di dalam mengikuti ibadah ini kami dapat duduk manis, duduk tenteram, dan mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, ini pasti pada lemes nih Kak. Ya, kita suruh berdiri aja adik-adiknya. Yuk berdiri yuk. Laskar Kristus siap. Ya. Masih lemas, belum pada makan pagi. Nanti ya, abis ini baru makan pagi. Sekali lagi, Laskar Kristus siap. Oke, kita akan angkat lagu pujian. Yang pertama, Aku anak raja, medley sama Yesus kekasih jiwaku. Kita semua anak raja, haleluya puji Tuhan.
adik-adik, sebelumnya adik-adik bisa duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Salam adik-adik, apa kabarnya? Semua sehat, sukacita, memuji Tuhan. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami boleh bangun dari tempat tidur kami di pagi hari ini untuk belajar bersama sekolah minggu kelas kecil secara online. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap buka hati kami bagi firman Tuhan, berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu cerita tentang Raja Yosua yang di masa kecil dia sudah menjadi raja. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang Raja Yosia. Raja Yosia yang masih umur belia, dia telah dipilih menjadi seorang raja, ya. Menjadi seorang raja tentu adalah kebanggaan semua orang. Ya adik-adik, menjadi seorang raja sudah tentu menjadi kebanggaan semua orang. Tetapi menjadi seorang raja tidak mudah, sebab di sini dikatakan dia harus benar di hadapan Tuhan, ya. Berarti kalau orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, tentu itu tidak menjadi kriteria pilihan Tuhan. Tetapi di sini Yosia dalam usia yang masih muda, 8 tahun. Kalau kita bandingkan sekarang ya, dia masih umur 12 tahun itu kelas 3 SD. Tapi dia sudah menjadi seorang raja. Ya adik-adik, menjadi seorang raja tidak mudah. Tetapi Tuhan memilih Yosia pada umur yang kecil, tentu
Yosia ini sudah memiliki karakter atau kriteria yang diinginkan oleh Tuhan. Di masa kecilnya seperti itu tentu dia adalah tidak suka berkelahi, tidak suka berbohong, tidak suka berdusta. Di sini Tuhan mengatakan bahwa Yosia adalah pilihan Tuhan menjadi raja. Mengapa Yosia dipilih? Tentu dia karena taat kepada firman Tuhan. Yosia dipilih karena dia selalu melakukan perintah Tuhan. Kalau dikatakan taat, tentu adik-adik juga ngerti ya. Kalau ibu kita menyuruh di rumah, ayo nak belajar, ya kita harus taat. Kalau taat itu kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh ibu kita di rumah. Ayo berdoa, ayo ibadah online sekolah minggu, ya kita harus taat. Harus menuruti perintah ibu. Terlebih lagi kita harus mendengarkan firman Tuhan. Perintah Tuhan kita boleh mendengarkan di gereja, di sekolah minggu online, sering tiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan melalui guru sekolah minggu, melalui ibadah online. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat melakukan firman, rajin berdoa, rajin berbuat baik kepada sesama, karena itu adalah hukum Taurat Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi harus melakukan. Di sini kita mau belajar tentang Yosia yang masih belia. Kalau kita bertanya, adik-adik pasti bertanya, kenapa sih dia masih kecil sudah menjadi raja? Ya tadi karena dia selalu hidup benar. Dia tidak pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri, kata firman Tuhan. Berarti kalau tidak menyimpang itu seperti apa sih Kak? Ya pasti ketika mendengar firman Tuhan, dia melakukan. Dia tidak mau mendengarkan godaan-godaan dari iblis yang suka membawa orang ke jalan yang tidak baik, berbuat jahat, berbuat curang, tidak mau belajar, tidak mau taat kepada orang tua. Ya adik-adik, tetapi harus lurus jalannya, tidak belok-belok, tidak ke kanan dan ke kiri, tetapi lurus kepada Tuhan. Apa itu lurus kepada Tuhan? Tentu firman Tuhan sudah mengajar kita, yaitu mendengarkan firman Tuhan, berdoa, beribadah. Walaupun ibadah online, kita harus rajin bangun pagi. Setelah itu apa pekerjaan rumah dikerjakan. Di sekolah harus pintar. Seperti apa kriteria Yosia ini? Dia sudah menjadi raja, tetapi dia tidak sombong, dikatakan di sini. Dia tidak sombong. Itulah sebabnya Yosia dipilih oleh Tuhan. Ya adik-adik, berarti pelajaran kita hari ini setelah mendengarkan firman ini, kita harus mau mendengarkan dan melakukan. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Lalu suatu waktu, bisakah saya dipilih Kak? Bisa. Contohnya seperti Ahok dipilih jadi Gubernur DKI Jakarta ya. Ya adik-adik juga bisa nantinya dipilih menjadi bupati kah, menjadi presiden kah. Tapi syaratnya apa Kak? Syaratnya harus taat dan hidup benar di hadapan Tuhan, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, harus tekun berdoa, belajar, mendengar firman Tuhan, beribadah. Ya adik-adik,
supaya diberkati Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Setelah dipilih oleh Tuhan, kita harus berbuat apa? Kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Seperti anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam. Ya adik-adik, seperti terang dan garam itu ketika memimpin DKI, contohnya Bapak Ahok kita, dia memberi yang terbaik bagi rakyatnya. Tidak kompromi dengan korupsi, ya tidak. Dia adalah seorang yang jujur, itu yang harus kita tiru, ya. Kita tiru yang baik, yang tidak baik kita tinggalkan. Tidak boleh diikuti yang baik, ya adik-adik. Semua dengar ya. Jadi mulai hari ini mari kita meniru karakter Tuhan Yesus yang telah mengajar kita, seperti juga Yosia selalu taat kepada Tuhan. Yosia selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Adik-adik harus mengerti bagaimana sih hidup benar di hadapan Tuhan. Tadi udah diceritakan oleh kakak, ya. Hidup benar itu harus seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu tidak mau kompromi dengan iblis yang selalu mempengaruhi kita nakal, mempengaruhi kita tidak baik, mempengaruhi kita biar supaya berantem, berkelahi. Ya adik-adik ya. Ya, hari ini pengajaran yang mau kita ambil adalah marilah adik-adik sekolah minggu hidup tetap setia kepada Tuhan, benar di hadapan Tuhan, baik di hadapan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Supaya apa? Supaya dimampukan adik-adik untuk melakukannya. Ya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah itu boleh tinggal di dalam diri kami, menjadi bekal kami dalam berubah. Adik-adik sekolah minggu boleh berubah hari lepas hari seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, berkati lebih lagi adik-adik sekolah minggu supaya mereka boleh bersemangat untuk datang beribadah online atau datang mendengarkan firman Tuhan. Supaya mereka Tuhan menjadi pilihan-Mu di hari-hari masa depan mereka menjadi pemimpin bangsa negara kami. Jadikan mereka menjadi terang dan garam supaya mampu memberi rasa yang baik bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati orang tua, berkati guru-guru sekolah minggu, agar kami boleh diperbekali lebih lagi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Kakak Erlina untuk firman-Nya yang telah disampaikan untuk kita pada minggu ini. Dan untuk anak-anak semuanya, mudah-mudahan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya adalah menjadi anak yang baik-baik dan menjadi anak yang penurut tentunya. Oke, sekarang kita mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Kakak Sadrina. Nah adik-adik jangan lupa untuk absen di kolom komen yang ada di bawah sini, dan juga buat adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan dapat mengumpulkan persembahan di sintua sektor masing-masing atau dimasukkan ke dalam amplop lalu titip ke orang tuanya, ntar orang tuanya kasih ke gereja. Atau bisa juga mengirimkan di barcode yang ada di bawah sini. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya.
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku turut hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, biar hatiku untuk menyembah-Mu, syukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baiklah adik-adik, sekian dulu ibadah kita pada minggu ini. Sampai jumpa Jumpa lagi lagi di minggu depan. Selamat hari Minggu.